lagi di Glitter Chance Sekolah Minggu GPDI Porisida. Nah adik-adik, pasti adik-adik di rumah udah gak sabar nih mau ibadah, iya kan? Iya kan? Pasti adik-adik udah gak sabar nih. Pasti adik-adik udah ganti baju yang rapi, udah duduk atau berdiri di depan TV. Udah gak sabar mau memuji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu kita. Kak Indri ajak adik-adik yang masih main, yang masih sibuk lari-lari. Coba adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, hari yang indah karena Tuhan sangat baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu rindu untuk memuji Tuhan. Kami percaya kami boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk melompat bagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji, menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Nyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja.
waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Kini ku datang menyembah di kaki-Mu. Nah, adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Tante Lina. Nah, puji Tuhan ya. Walaupun minggu ini kita masih tetap beribadah online, tapi Tante percaya adik-adik semua boleh tetap bersemangat di dalam beribadah. Adik-adik, kalau kita ini suka pergi, apa sih yang adik-adik suka lihat? Yang suka jalan-jalan nih. Nah, mungkin ada yang suka perginya ke gunung, atau ada juga yang suka perginya ke pantai. Waktu kita lihat pemandangan itu pasti rasanya senang ya adik-adik ya. Yang suka pantai ketika melihat laut pasti hatinya senang, happy, enjoy ya.
Nah, yang suka melihat gunung, rasanya adem, sejuk. Adik-adik, semua itu siapa yang menciptakan? Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau menyadari bahwa pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, Jadilah cakrawala. Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan
membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Di sini kita mau belajar, ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang, menjadikan ada terang dan gelap, ada siang dan malam. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala atau langit, ya, yang memisahkan air yang di bawah lautan, juga air yang di atas. Hari yang ketiga Tuhan mulai memisahkan air supaya ada bagian yang kering. Itulah bagian yang kering, itulah yang disebut dengan darat. Lalu yang penuh dengan air itu disebut dengan laut. Di hari ketiga Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi hari ketiga Tuhan menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat Tuhan mau ada sesuatu yang membedakan saat siang dan malam. Sehingga Tuhan menciptakan siang itu dengan adanya matahari. Sedangkan di malam hari ada bulan, ada bintang. Itu adalah hari keempat. Hari kelima Tuhan menciptakan binatang-binatang di laut, ya. Ada ikan, ya, macam-macam. Ada cumi, ada udang, macam-macam binatang laut. Juga Tuhan menciptakan burung-burung di udara. Nah, sedangkan di hari yang keenam Tuhan menciptakan binatang-binatang darat yang tinggalnya di darat. Tadi ada apa? Ada kuda, ada jerapah, ada kambing, ada domba, ada singa, ya. Macam-macam binatang yang tinggalnya di darat. Tapi semua itu Tuhan ciptakan hanya dengan berfirman. Cuman pakai perkataan. Tuhan cukup ngomong, jadi macan. Oh, macan itu langsung jadi. Ayo tumbuhan, tumbuh. Tumbuhan itu bertumbuh, jadi pohon, ya. Jadi matahari, jadi bintang. Tuhan cukup berkata. Tetapi ketika Tuhan ciptakan manusia, Tuhan gak mau cuman ngomong. Tuhan mau melakukannya dengan istimewa. Tuhan mau membuat sesuatu yang istimewa. Sehingga Tuhan mengambil tanah, membentuknya dengan tangannya. Bahkan dikatakan manusia itu dibentuk sesuai dengan gambarnya Tuhan, ya. Sesuai, sama persis dengan bentuknya Tuhan. Adik-adik, keistimewaan manusia, sekalipun dia dibentuk dari tanah, tapi Tuhan berikan roh, Tuhan berikan nafas kehidupan. Istimewa banget deh pokoknya, ya. Tuhan berikan hembusan nafasnya Tuhan, membuat tanah itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan tugas dari manusia untuk berkuasa, untuk memelihara ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, adik-adik, kita ini berharga. Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa, spesial, ya, sangat berharga. Kita berharga. Jadi, kalau adik-adik ada yang dibilang jelek, ada yang dibilang gak bagus, gak baik, adik-adik bilang, saya punya Tuhan, saya berharga di mata Tuhan. Ya, selama kita melakukan firman Tuhan, selama kita ikut Tuhan dengan setia, selama kita ikut Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, hidup kita berharga.
Sehingga apa? Tuhan mau memberikan kemuliaan buat kita, yaitu kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Adik-adik, catatan yang perlu kita selalu ingat bahwa kita ini berharga dan kita mau melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita saat kita meninggalkan dunia ini, kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Tante mau baca ayat emas buat kita di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat. Yang punya Alkitab boleh buka Alkitabnya. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Adik-adik, kita berharga di mata Tuhan. Ya, mari kita mau menghargai diri kita sendiri dengan kita mau memelihara hidup kita dengan hidup yang baik, hidup yang sehat tentunya. Ya, kita mau tidak melukai diri kita sendiri, kita tidak melukai orang lain. Ya, itu cara kita menghargai. Terlebih lagi kita menghargai bahwa kita yang tanah ini diberi sesuatu yang spesial dari Tuhan, sehingga kita mau menghargai pemberian Tuhan itu dengan tetap setia beribadah kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan. Adik-adik, mari selama masa-masa yang susah ini, masa pandemi ini, masa yang sulit, yang sukar, yang serba nggak nyaman, serba nggak enak, kita mau tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya, Jesus my center. Jesus adalah pusat kehidupan kita. Jadi hidup kita benar-benar mau fokus kepada Tuhan. Hidup kita benar-benar kita mau beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga kita akan melihat hidup kita juga akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Puji Tuhan. Yuk kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa titip papa dan mama, atau transfer ke sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan. Kak Indri percaya firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar itu boleh memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat kami semua, anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dalam masa pertumbuhan kami, biar kami semua boleh mengasihi Tuhan. Kami semua anak-anak sekolah minggu boleh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan kami juga mau berdoa buat orang tua kami, mama, papa, adik, kakak kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus juga berikan mereka kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami akan menutup ibadah sekolah minggu kami saat ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa.